Lupakan gawai, yuk pergi ke pantai. Tinggalkan murung, yuk mendaki gunung. Petualangan di pantai, kumpulkan kerang-kerang. Bersama kawan-kawan, hidup seru bertualang. Hey, lupakan gawai, yuk pergi ke pantai. Tinggalkan murung, yuk mendaki gunung. Petualangan di gunung, dirikan kemah-kemah. Bersama kawan-kawan, hidup seru bertualang. Bahagia, hidup seru bertualang. Ku lari-lari, hidup seru bertualang. Tanpa alas kaki, hidup seru bertualang. Sambut mentari, hidup seru bertualang. Warna-warni. Dingin banget sih hari ini. Rasanya masuk angin ya. Aduh, nggak enak banget nih adik-adik. Gimana ya ceritanya? Kalau suasana dingin seperti ini, enakan tuh minuman yang hangat-hangat. Gimana ya? Kita bikin aja kali ya minuman yang hangat-hangat yang terbuat dari jahe. Atau adik-adik suka minum apa yang hangat-hangat? Teh atau apa? Susu hangat. Wah, enak banget ya. Coba sekarang kita langsung bikin aja deh. Ikutin petualangan aku terus ya. Petualangan warna-warni, petualanganku bersama Tuhan. Banyak nih. Ini pisang, ini ubi, sagu. Mana sih? Oh, ini dia. Sari jahe merah dan rempah. Pas banget nih untuk menghangatkan badan. Oke, kita langsung seduh aja yuk. Ayo tuang ke gelas. Hai Lika, apa kabar? Dini, Iya, apa selamat kabar? datang. Iya. Udah Bagaimana? lama gak ketemu. Ada yang bisa dibantu? Ada banyak. Siap, Aku mau siap. banget nih Mm-mm. seduh ini langsung ke gelas. Karena kayaknya Siap. lagi masuk angin. Oh, Ini kasihan. cara penyajiannya gimana sih? Ini cukup dibuka seret, langsung kasih gelas, cur dengan air panas, jadi deh. Langsung ya. Langsung. Nah, tapi aku mau langsung tahu gimana cara pembuatannya. Oh, Supaya siapa boleh. tahu ada di rumah, kalau lagi nggak enak badan, bisa bikin sendiri di rumah. Boleh nggak? Boleh, Kasih tahu boleh rahasianya. sekali, let's Asik. go. Ayo. Hmm. Tunjukin dong dapurnya di mana. Ayo. Yeay. Kebetulan ada tuh teman-teman di sana juga lagi produksi. Oh. Jadi di pas kebetulan ada anak magang di tempat kakak. Jadi silahkan sama-sama Asik. nanti kita lihat proses pembuatan sari jahe merah dengan rempah. Ini gampang sekali, semua adik-adik pasti bisa ngerjakan di rumah. Asik, tapi perlu bantuan orang tua juga ya. Iya. Kalau misalnya nggak ngerti sama sekali. Siap. Oke. Silakan. Oke. Wah. Oh, seperti ini. Ini ya. Ini Jadi langsung. Nah, ini jahe yang sudah kami blender. Nah, kami blender, setelah di blender dia akan diendapkan. Diendapkan kurang lebih kalau ini jahenya 1 kilo. 1 kilo jahe dengan setengah kilo gula merah. Oh, Ini gitu. gula merah. Nah, setelah di blender tadi jahe ini ada endapannya. Ini pati jahenya. Oh. Nah, ini pati jahe ini. Coba adik-adik copot. lihat. Nah, Gitu. dia akan mengendap, ada sari pati jahenya begini. Ini kalau tidak diendapkan, dia akan susah mengkristal. Gitu. Jadi intinya di sini. Jadi ini harus sampai mengendap seperti ini, baru sarinya yang direbus. Nah, Jadi direbus. ini terpisah ya. Akan terpisah dengan sendirinya. Ini memang tidak terpakai. tidak terpakai, tapi boleh digunakan untuk yang lain. Oke. Ya. Tapi gunanya ini sampai mengkristal itu untuk menjadi apa, Kak?
supaya itu tadi namanya ini kan sari jahe merah instan, supaya tidak tumbuk-tumbuk jahe lagi begitu. Supaya jadi, prosesnya menjadi bubuk betul, jauh lebih mudah. ya, praktis. Jadi kapanpun mau menikmati, tinggal ambil, seduh dengan air sendiri. sudah. Mau air dingin juga boleh. Oh gitu. Boleh. Loh, khasiat jahenya apa nggak berkurang? Tergantung orangnya. Khasiat jahe tidak berkurang, tapi cuma orang suka dengan suhu yang dingin atau panas. Iya begitu. Jadi tidak ada ini kayak minum kopi biasa aja. Ada yang suka pakai es, ada yang mau panas toh. Biasanya Seperti kan itu. kalau bubuk itu dicampur dengan air dingin susah larut ya. Nah, kalau ini boleh. Ini langsung bisa larut juga. Boleh, iya. Oke, coba nih aku udah cobain ngaduk-ngaduk. Biasanya berapa lama ini mengaduk? Pengadukan kalau pembikinan jahe 1 kilo kira-kira 1 jaman lah. Ini berapa kilo? Yang Ini sekarang 1 kilo. dipanci? Ini 1 kilo. Pancinya aja udah besar ya adik-adik ya. Karena biasanya kita bikinnya bisa sampai 5 kilo. 7 kilo begitu. Jadi ini biasanya untuk bikin. Karena apa? Untuk produk herbal harus menggunakan wajan stainless. Oh gitu. Gitu. Jadi kalau dirangkum lagi, tadi adik-adik kalau misalnya mau bikin di rumah, perlunya apa aja? Jahe merah. Jahe merah. Boleh jahe apapun. Ya. Boleh jahe. Kalau biasanya di Pulau Jawa ada juga sih jahe merah. Tapi kalaupun mau pakai jahe yang besar-besar boleh. Boleh. Tidak masalah. Berapa Ada kilo biasanya kalau 1 misalnya? kilo. Ini perbandingan ya. 1 kilo setengah boleh. Terserah mau Ya. bikin berapa. Tapi perbandingannya harus 1-1. Ya. Jadi nanti gula merah seumpamanya jahe 1 kilo, Ya. nanti gulanya 1 Gulanya kilo. 1 kilo. Kebetulan ini kakak bagi yang setengah kilo gula merah, yang setengah kilo gula putih. Oh, biar Gitu. apa tuh? Karena kalau pakai gula merah untuk pemula dia akan susah mengkristalnya. Jadi perlu apa ini namanya? Dipisahkan Keahlian lagi. khusus. Keahlian. Tapi kalau pakai gula putih pasti semua orang bisa. Ya. Gitu. Oh, kalau gitu buat adik-adik di rumah karena pemula langsung pakai gula putih aja. Perbandingannya 1 dengan 1 ya. Iya, Jadi, betul. Jahe 1 kilo, gula merah atau gula putih 1 kilo. Boleh. Terus kemudian langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya itu tadi ya masih kalau kami kan pakai rempah-rempah. Ya. Boleh dicampurin apa saja, mau campur cengkeh, mau campur palak, mau campur apa ini sereh. Jadi suka-suka mau tambah khasiatnya mau ditambah apa sih gitu. Gitu. Kalau tadi cengkeh, pala, dan satu lagi apa? Sereh. Serai gunanya untuk apa? Kalau pala ini biasanya ini apa ya, menenangkan, fungsi menenangkan itu, makanya orang-orang kalau insomnia apa minum jahe dengan pala ini hanya dia akan merasa rileks. Gitu. Kalau misalnya tambah khasiat lain, mungkin sebenarnya banyak adik-adik yang nggak suka sama jahe, serai, pala, nggak suka, sukanya manis-manis. Ini manis, apalagi dicampur susu, campur fresh milk juga sedap. Makanya boleh pakai es, pakai fresh milk. Nah, khasiat dapat, adik-adik suka. Gitu. Iya, benar. Jadi tadi kalau udah bahan rempah-rempahnya sudah, masing-masing sekilo atau masing-masing ada timbangan khususnya lagi? Itu tergantung opsional karena memang suka-suka mau dikasih seberapa, mau dikasih 10 gram kah berapa itu terserah adik-adik yang tambahannya. Tambahannya tergantung dari kebutuhan ya. Siap, Oke. betul. Terus setelah punya rempah-rempah, langkah keempat. Langkah keempat itu tadi kan jahenya ya setelah dikupas, terus dibersihkan tentunya dicuci, baru diiris, di blender. Di blender jadi satu. Jadi satu. Gula, rempah. Jangan, jahenya aja yang di blender. Hanya jahenya. Jahenya di blender, terus diendapkan, jadi akan seperti ini. Oh gitu. Begitu udah nungguin lama, baru Akan nanti seperti ini. sarinya Terpisah, jadi patinya menyendiri, nah, ini dia terpisah sendiri. Gitu. Terus kapan nyampurin gulanya sama tadi rempah-rempah? Ini kebetulan ini sudah mendidih, Ya. jadi biasanya kan rempah-rempahnya dicampur, karena ini tidak pakai campuran, jadi ini biasa aja polos-polos. Jadi ini waktunya karena sudah mendidih, waktunya memasukkan gula. Oke. Tunggu saya ambil gula dulu. Oke, kita tunggu supaya manis, semuanya bisa suka.
Nah, sekarang saatnya gula putih atau gula merah? Gula merah sudah masuk. Oh, gula merah sudah masuk. Sudah masuk, iya. Berarti Karena tadi- mesti dicairkan gula merahnya, jadi ini tinggal gula putihnya. Tadi ini timbangannya berarti 50 gram. Ini 500 gram gulanya. 500 gram. Karena yang gula merah sudah diambil 500 gram, ini 500 gram gitu. Oke. Tergantung juga kemanisan yang mau dibikin. Ya. Kalau mau manis sekali ya tambah gulanya aja enggak apa-apa. Oh, berarti suka-suka kita juga ya. Suka-suka. Sesuai selera loh Betul. adik-adik. Terus ini biasanya adik-adik kalau nggak suka makan ya, biasanya kan orang tua ini bikin ini apa ini temulawak misalnya, itu juga boleh dibikin begini. Nah, jadi umbi-umbian apapun, rempah-rempah umbi-umbian itu boleh dijadikan instan, gitu. Berarti ini aduk tinggal sampai rata aja ya? Ini aduk sampai mengering. Mengering? Betul, makanya perlu waktu 1 jam. Oh. Nah sekarang kalau sudah, kapan tahu ya ini mengeringnya ya? Nanti jam lagi atau dia enggak. menciut? Dia nanti akan semakin mengental, semakin mengental. Setelah mengental, tinggal nanti tunggu mengkristalnya. Seperti itu. Penasaran nih. Oke, kita berarti Gitu. tunggu sama-sama ya. Siap. Nah, kalau sudah jadi bubuk seperti ini, kita bisa masukkan ke dalam packagingnya supaya siap jual. Yuk, kita masukin sekarang. 1 bungkus terdiri dari 4 plastik kecil seperti ini. Dilipat dulu. Cheers. Enak banget. Hangat kan? Cuaca dingin seperti ini langsung hangat badannya. Rasanya tuh gak enak badan langsung hilang. Sembuh langsung, semangat lagi. Kak Dewi luar biasa. Kak Dewi tahu nggak? Di Alkitab, Tuhan Yesus kan juga menyembuhkan ya. Tapi secara luar biasa, nggak masuk akal. Kalau kita sendiri kan, tadi aku nggak enak badan, perlu minuman herbal. Nah, tapi yang dengerin cerita ini adalah adik-adik di rumah melalui Kak Vera. Ayo kita habisin ini dulu. Iya, silahkan. Halo adik-adik, setelah melihat petualangan bersama Kak Elika tadi, Kak Vera pengen sekali minum minuman jahe seperti yang diminum Kak Elika tadi. Cara mengolahnya ternyata butuh waktu yang sangat lama agar jahenya menjadi bubuk seperti itu. Kak Vera juga melihat tadi tempat pengolahannya bersih dan rapi sekali.
Itu semuanya untuk menjaga kualitas dari minuman yang akan dibuat tadi. Nah, kalau adik-adik sedang tidak enak badan, daripada minum es atau minuman yang manis-manis, lebih baik minum minuman yang sehat seperti madu, jahe, dan juga boleh ditambah obat supaya badan kita cepat pulih kembali. Adik-adik, di dalam Alkitab ada cerita tentang seorang yang bisa menyembuhkan penyakit. Wah, hebat banget ya orangnya ini. Kira-kira siapa ya? Adik-adik duduk dengan sopan, dengerin kakak bercerita ya. Pada waktu itu, Yesus sedang berbicara kepada orang banyak. Kemudian datanglah seorang kepala rumah ibadat. Lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal." Dan ia memohon kepada Yesus sambil menangis. Kalau menangis gimana sih adik-adik mukanya? Senang atau sedih? Pasti sedih ya. Wah kasihan sekali bapak ini. Bapak kepala rumah ibadah ini juga berkata, "Datanglah dan letakkanlah tanganmu di atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangun dan mengikuti orang itu bersama dengan murid-muridnya. Dalam perjalanan ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun dia menderita pendarahan. Dia maju dan mendekati Yesus dari belakang. Namun karena banyak orang, dia susah untuk bertemu dengan Yesus. Tapi dia tidak putus asa karena dia mau sembuh. Wah adik-adik, 12 tahun dia menderita kesakitan. Tetapi dia masih bisa bertahan sampai-sampai membuat dia menerobos kerumunan yang orang banyak agar bertemu dengan Tuhan Yesus. Coba adik-adik, kita yang sakit selama itu, pasti kita nggak semangat lagi dan tubuh kita ini pasti lemah sekali. Tetapi perempuan ini karena mau sembuh, ia mengumpulkan semangatnya dan berjalan dengan sekuat tenaganya. Ini adalah salah satu contoh buat kita bahwa dalam keadaan apapun kita alami, kita harus kuat, kita harus tetap kuat, semangat dan percaya kepada Tuhan. Kemudian perempuan yang sakit pendarahan itu mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubah Yesus. Karena dalam hati perempuan itu berkata, "Asal ku jamah jubahnya maka aku akan sembuh." Ini adalah iman yang luar biasa yang dimiliki oleh perempuan itu. Ketika dia menjamah jubah, Yesus berbalik berkata, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini mendesak-desak dekatmu. Lalu kamu bertanya, siapa yang menjamah jubahmu?" Lalu Yesus memandang di sekelilingnya untuk melihat siapa yang melakukan itu. Dan perempuan itu merasa takut apa yang terjadi pada dirinya. Lalu ia tersungkur di depan Yesus dengan tulus memberitahu bahwa dia yang melakukannya. Yesus berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku. Imanmu telah menyelamatkanmu." Sejak saat itu, perempuan itu sembuh dari penyakitnya. Wah adik-adik, luar biasa bukan Tuhan kita? Bisa menyembuhkan dari segala penyakit. Kita juga bisa sembuh karena iman kita. Kalau adik-adik percaya bahwa Tuhan Yesus mampu menyembuhkan adik-adik, pasti sembuh. Setelah itu, Yesus melanjutkan perjalanannya ke rumah kepala ibadat. Sesampai di rumah, banyak orang di rumah dan sedang menangis. Kemudian Yesus berkata, "Jangan takut, percayalah." Lalu Yesus masuk dengan murid-muridnya. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang itu, "Kenapa kamu menangis? Anak itu tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan Tuhan Yesus. "Hahaha, masa anak yang sudah mati dibilang tidur?" Wah adik-adik, orang-orang itu tidak mempunyai iman kepada Tuhan Yesus karena mereka tidak percaya perkataan Tuhan Yesus. Kemudian apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Yesus masuk di kamar anak itu bersama kedua orang tua anak itu. Dan Yesus berkata, "Talitakum," artinya, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangun dan berjalan. Dan pada saat itu umur anak itu sudah 12 tahun. Wah, luar biasa kan Tuhan kita? Bisa menyembuhkan bahkan bisa membangkitkan orang mati.
Dengan itu apa yang kita takutkan? Tidak ada yang harus kita takutkan karena kita punya Tuhan Yesus yang sanggup menolong kita. Adik-adik, kalau misalnya saat ini atau nanti adik-adik mengalami sakit, jangan khawatir dan tetap semangatnya. Percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan kita. Bisa melalui obat-obatan dari dokter, bisa melalui konsumsi obat-obatan herbal yang berasal dari alam. Atau juga bisa Tuhan menyatakan mukjizatnya. Oh ya, jangan lupa kita perlu istirahat yang cukup. Nggak boleh tidur terlalu malam ya adik-adik. Minum atau makan makanan yang bergizi. Nggak boleh tuh jajan-jajan sembarangan. Ingat bahwa Tuhan Yesus sangat menyayangi adik-adik semua. Dan Tuhan Yesus turun merasakan kesakitan kita. Buktinya Tuhan mau menyembuhkan seorang perempuan yang menderita 12 tahun pendarahan. Dan juga Tuhan Yesus membangkitkan seorang anak berumur 12 tahun. Tuhan Yesus juga pasti akan menyembuhkan kita yang percaya kepadanya. Halo teman-teman, petualangan hari ini bersama Kak Elika seru banget. Tadi Jody melihat teman-teman juga ikut menikmati petualangan hari ini. Bagaimana teman-teman, masih semangat? Kalau Jody masih semangat. Tadi kita melihat proses membuat minuman tradisional dan rasanya sudah pasti enak, dan ketika kita minum badan kita bisa segar. Dan kita juga sudah mendengarkan cerita Alkitab tentang Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit. Luar biasa ya Tuhan kita. Nah, selain menjaga kesehatan badan kita, ada satu hal lagi yang penting teman-teman, yaitu menjaga kebersihan lingkungan. Agar kita terhindar dari penyakit, kita harus rajin membersihkan lingkungan, rajin membersihkan kamar, dan membuang sampah pada tempatnya. Kalau lingkungan kita bersih, rumah bersih, kamar bersih, kita juga sehat teman-teman. Oke, hari ini Jody mau ajak teman-teman untuk membuat aktivitas, yaitu membuat tong sampah dari kardus. Yang perlu teman-teman siapkan bahan-bahannya adalah pertama-tama kardus dengan ukuran seperti ini. Kedua, lem tembak. Yang ketiga, gunting. Yang keempat, kertas karton warna orange, boleh juga warna lain. Yang kelima, lakban. Yang keenam, kertas origami sudah dibentuk seperti ini. Yang ketujuh, lem kertas. Kalau semuanya sudah disiapkan, sekarang kita mulai membuat tong sampahnya. Pertama-tama kardusnya disusun seperti ini, kemudian dilem bagian sampingnya dengan menggunakan lakban seperti ini. Kemudian dibungkus dengan kertas karton lalu dibentuk seperti ini.
Kemudian kedua ujungnya disambung dengan menggunakan lem tembak. Setelah itu kita buat alas tong sampahnya dan kita bungkus dengan kertas karton dan dilem bagian bawah tong sampah seperti ini. Tong sampahnya sudah jadi teman-teman. Tapi masih ada yang kurang. Apa ya? Oh iya, jadi tahu. Supaya tong sampah kita terlihat lucu atau cantik, teman-teman boleh gambar bunga atau apa saja yang menurut kalian lucu. Kalau aku mau tempel kertas origami yang sudah dibentuk seperti ini.
Mulai sekarang kita belajar untuk membuang sampah di tempat sampah ya. Jangan membuang sampah sembarangan lagi. Terima kasih teman-teman sudah beraktivitas bersama Jody. Kak Vera, ini aku ada membuat tong sampah. Aku mau taruh di dekat meja belajar aku. Wah, tong sampahnya bagus ya. Tong sampah ini sangat bermanfaat buat kamu. Dan tong sampah ini sangat berguna di saat kamu belajar. Kalau ada kertas-kertas yang nggak dipakai lagi atau plastik bisa dibuang di tempat sampah ini supaya meja belajar kamu tetap bersih dan rapi. Adik-adik yang ada di rumah juga bisa membuat tong sampah seperti ini supaya kamar adik-adik bersih dan rapi. Kalau kamar kamu bersih, kamu juga akan terhindar dari penyakit. Dan tentu saja Kak Vera, Jody, dan adik-adik semuanya kita mau belajar tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan mampu menyembuhkan kita dari segala penyakit. Kak Vera percaya adik-adik semuanya menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan beriman kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan adik-adik sampai selama-lamanya. Tetap semangat dan sehatnya adik-adik supaya kita bisa bertemu lagi di episode selanjutnya. Petualangan warna-warni, petualanganku bersama Tuhan. Bye. Hidup seru bertualang, ku lari-lari, hidup seru bertualang. Tanpa alas kaki, hidup seru bertualang. Sampai